Bukan minum air Minumnya putih. kadang nggak air putih, kopi. Iya, kopi. Karena kalau nggak ngopi codingan nggak jadi. Itu ngantuk Pak kadang Pak. Pagi-pagi Udah datang ke pasti kantor error tuh itu. ngantuk. Udah pasti error codingan itu. Nah Pak Dika ada tips gak buat ngecilin perut nih kira-kira? Kebetulan. Kebetulan. Kan perusahaan ya, ada perusahaan pengen tahu ini programmer jago apa enggak. Dipanggil kan. Iya Pak. Dia ngirim lamaran, lihat CV-nya, terus dipanggil. Yang Iya. namanya CV ya kita bisa Iya. nulis apapun. Iya betul. Ya, benar. Iya betul. Begitu Pak Dika ada tips gak gimana biar gampang jadi GDE? Kita juga kayaknya Ya, kali aja. Karena kan kali ya. Menurut kalau Pak Dika lebih bagus mana sih Pak, PHP atau JavaScript? Kayaknya ini aku rasa pertanyaan yang sering ditanyakan Pak. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di DevTalk, Ya. Developer Talk episode ke-12. 12. Episode ke-12. Tidak terasa ya kita dari 1 sampai sekarang sudah mau ke-12. Ya. Tapi ada yang beda nih Ada yang beda. di episode yang ke-12 teman-teman. Kalau biasanya teman-teman mungkin bosan ya ngeliatinnya, ya ini mas-mas biasa satu ini lagi, Ya. saya lagi, Ya. atau ya engineer di coding lagi lah gitu lah. Nah sekarang kita pengen coba mengundang apa namanya bintang tamu atau guest star yang benar-benar star mungkin ya. Kalau teman-teman lihat thumbnailnya atau mungkin sudah lihat di IG ya, harusnya udah tahu nih siapa guest star kita ya. Ya. Langsung aja lah ya kita panggilkan ya. Ya. Halo Pak Sandika Gali, selamat siang selamat Pak, siang. atau mungkin selamat malam ya ini tappingnya ya. Ya selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Ya. Diundang di sini. Dengan sebuah kebanggaan Pak bisa hadir ke sini. Terima kasih banyak. Biasanya cuma lihat di YouTube. Iya. Asik. Kita tuh kayak gimana ya kalau kita undang Pak Sandika Gali, aduh tapi kayaknya terlalu jauh gitu. Tapi ternyata Bisa tidak juga. disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Pak Dikanya juga kebetulan lagi main ke sini, kita ajak Nah, DevTalk. biasanya nanyanya di kolom komentar, Iya. sekarang nanya langsung. Sekarang nanya langsung. Biasanya cuman lihat dari live-nya aja, Iya, nanya-nanya so asik di chat. Nah, sekarang kita boleh. langsung Bisa langsung nanya. Bisa langsung. Apa namanya Pak Dika, aku mau nanya dong Pak Dika, tapi ini intermezzo aja ya Pak Dika ya. Ngomong-ngomong saya lihat di IG nih view yang cukup oke, yang baru banget diupload nih, yang Pak Dika lagi Waduh, olahraga, salam olahraga ya. Jangan lupa olahraga. langsung ya pertanyaan. Langsung gitu Pak. Langsung. Karena saya melihat ya Kita sih ya. kita pengen berguru ke Pak Dika nih. Terus aku juga lihat kan komen-komenannya lucu-lucu banget Pak. Katanya Otot dikasih padding. ototnya Pak Dika paddingnya 100 PX. Average programmer PHP gitu. Iya. Atau bodinya Pak Dika lebih solid dibandingkan codingan saya. Wah itu gila banget. Itu karena yang kita tahu, kita taunya Pak Dika ngonten tutorial atau tantangan kode dan tutorial. sebagainya, live streaming. Tapi kita kaget nih, atau mungkin aku aja kali ya. Aku baru tahu, wah ternyata Pak Dika ini ya olahraga Aktif. juga ya. Aktif. Itu gimana Pak, sejak kapan olahraganya atau memang sudah dari dulu? Oke, jadi sebetulnya wah ini saya jadi malu juga ya. Saya sebenarnya olahraga itu baru-baru aja sih. Karena dulu waktu ini penyesalan ya. Oke. Waktu mudanya saya nggak pernah termasuk orang yang nggak pernah olahraga. Orang Ya yang, sama Pak. yang buruk lah olahraganya gitu. Waktu sekolah ya termasuk yang atletiknya nggak bagus gitu. Apalagi saya nggak suka olahraga kompetitif ya, bola, Oh iya. futsal. Saya nggak pernah tuh, basket. Nggak pernah, jadi Jadi sampai kuliah juga sama. Nah sampai ke pandemi. Pandemi kemarin itu tiba-tiba berat badan saya itu 90 kilogram. Wah. Dari berapa tuh Pak sebelumnya? Kalau boleh tahu. Ya awal-awal mungkin waktu sekolah sih 70 sekian gitu. Lama-lama kok ini udah 90 gitu. Wah. Jadi ini kayak nggak beres gitu Nggak ya. Ini beres. kalau saya biarin Iya betul. bisa 3 digit gitu. Waduh. Nanti udah kok. Setelah itu saya pikir ini harus udah mulai diperbaiki lah gitu. Nah mulai di situ saya kan pandemi ya, nggak bisa kemana-mana ya. Betul Pak ya. Jadi ya cicil-cicil tuh perintilan home gym gitu. Mulai dari barbel mungkin Pak atau Ya, barbel. dari barbel dan lain sebagainya. Ya udah sampai sekarang coba dirutinkan gitu.
Oke. Seru kayaknya ya kalau misal kita punya kayak alat gym sendiri. Iya, dulu kita kayaknya sempat ada, cuman nggak pernah ada yang pakai Pak. Jadi diangkut lagi. Iya. Pakainya awal-awal. Awal-awal banyak yang pakai, tapi sebulan kemudian loh kok nganggur gitu kan, sepi nggak ada yang pakai. Dan itu ada motivasi lain nggak Pak? Misal di pandemi itu karena berat badan udah naik, jadi mungkin ada efek sampingnya kah ketika Pak Dika itu ada di angkat timbangan segitu gitu, sehingga memilih untuk ayo kita mulai start olahraga. Ya, nah satu lagi juga yang membuat saya jadi suka olahraga gitu ya, karena saya merasa ini saya menjelang 40 nih, tahun depan saya 40 tahun ini. Saya pikir banyak hal yang waktu muda tuh nggak kerasa di tubuh saya tuh baru tiba-tiba 35 ke atas tuh mulai kayak tubuh tuh menagih gitu. Apa yang kita lakukan di masa muda, begadang lah, terus baru makannya kerasa sembarangan, nggak pernah olahraga, ya ditagihnya tuh ternyata baru kerasa 35 ke atas. Saya pikir ini nggak bisa dibiarin. Ya harus mulai hidup sehat lah gitu. Memang kata orang life begin at 40 ya Pak ya? Pengennya begitu. Harus kayaknya kita juga mumpung masih muda nih Pak, kayaknya harus rajin olahraga ya. Iya, apalagi kalian masih muda-muda. Masih sangat belia kami Pak. Ya, jadi harus sering olahraga. Kita mah apa gitu. Karena investasi yang paling mahal tuh itu kan kesehatan. Betul. Iya. Dan kita kan biasanya kalau programmer yang nulis. Nah itu dia. Kode kan biasanya kebanyakan duduk ya. Itu dia. Terlalu lama udah jadi stigma. Jadi kayaknya nggak apa-apa orang kita mah programmer seharian duduk juga nggak apa-apa. Ngapain olahraga kan gitu ya. Saya juga pengen mencoba untuk enggak kok, programmer bisa sehat, programmer bisa juga rajin olahraga. Iya, karena ya banyak sih, dan ya kita bisa lihat juga ya tiap hari kita sampai kantor duduk paling berdiri nyeduh kopi. Cuma ke WC atau nyeduh kopi, duduk lagi seharian. Itu kan agak bahaya juga ya Pak ya kalau keseringan ya. Agak bahaya juga kalau terlalu lama. Apalagi jarang minum air putih kan. Betul. Itu dia. Kadang-kadang lupa AC. Oh iya, AC. Duduk nggak minum. Nah itu bahaya. Ngopi nggak? Ngopi minumnya kopi. Bukan minum air putih. Kadang nggak air putih, kopi. Karena kalau nggak ngopi codingan nggak jadi. Ngantuk Pak kadang Pak. Pagi-pagi datang ke kantor tuh ngantuk. Udah pasti error codingan itu. Nah Pak Dika ada tips nggak buat ngecilin perut nih kira-kira? Kebetulan. Ini jadi channel olahraga ya teman-teman. Karena kalau kita lihat udah mulai offside nih. Sebetulnya kayaknya kurang tepat juga ya kalau misalkan minta tips ke saya bukan ahli nutrisi, saya bukan personal trainer, takutnya salah. Ini pengalaman pribadinya. Saya ya sebetulnya rumus matematikanya defisit kalori aja. Rumus matematika. Itu basicnya ya Pak ya, si defisit kalori. Kita cari tahu dulu kalori harian kita berapa. Jadi cari ada web yang bisa ngitungin gitu. Kegiatan kita sehari-hari apa, terus olahraga apa enggak, terus keluar tuh misalkan kalori harian kita 2000. Nah udah tahu 2000, kalau pengen setiap minggunya turun berapa, nah kita turunin misalkan jadi 1500. Kalau udah dapet angkanya, tinggal kita cari aplikasi untuk track kalorinya. Makan apa, nasi padang berapa tuh kalorinya gitu. Gorengan berapa kalorinya bebek gitu. Pak berapa gitu kan. Kayaknya sangat tinggi. Betul. Bahaya itu bahaya. Berarti dengan konten tersebut sebenarnya Pak Dika tuh ngajak para developer atau programmer lain, yuk jangan duduk aja gitu ya, yuk kita olahraga gitu ya Pak ya. Iya. Karena kebetulan di Decoding juga kita lagi bertahap lah menumbuhkan kultur itu. CEO kami tuh Pak Naren juga dari tahun kemarin ya, dari 2023 bahkan 2022 akhir tuh sudah mulai sedikit demi sedikit menumbuhkan kultur itu. Kadang kita di Decoding tuh ada challenge jalan, challenge lari, atau mungkin hanya sekedar yuk kita fun run aja yuk ke mana apa misalkan ke Gasibu atau kemana keliling Bandung gitu sambilnya lari-lari cantik lah gitu. Ya, lari-lari cantik tapi nggak half marathon juga kan? Iya. Ada yang sampai marathon. ada. Ada yang dari itu ini Pak. Cantik di akhir lari udah nggak cantik. Pak, ada yang dari mana Ranca Ekek sampai ke sini Pak lari Pak. Ada yang dari sini sampai ke KBP. ada. Wah ada Pak, Kota Baru Parahyangan. Wah ngeri emang. Tapi kalau baru mulai sih nggak usah. Iya betul. Itu dulu lah ya. Betul. Ya mungkin asal konsisten kan ya Pak ya. Gerak aja dulu ya kan. Untuk numbuhin habitnya lah. Iya numbuhin habit yang penting. Karena kalau kencang di awal
itu malah kaget kan. Misal kayak sehari kayak absen untuk olahraga, besok lagi. Terus sampai sebulan 2 bulan. Iya, perut ini lagi kan. Gede lagi. Lagi makannya bebek terus kan. Wah. Kalau itu bukan enggak cuman ke arah berat badan ya itu ya. Itu kolesterol juga. Iya, harus dihentikan. Jadi harus di-track juga. Jangan lupa supaya kita lebih semangat, kita track olahraga kita. Jadi misalkan pakai aplikasi yang bisa nge-track olahraga gitu. Betul. Saya tahun lalu tuh 2023 saya nge-track sepanjang tahun. Saya target itu 3-5 kali seminggu kan olahraga. Setiap minggunya 3-5 kali. Dalam 1 tahun itu saya cuman bolos 2 minggu. Wah, sangat jadi konsisten hanya ya, ada 2 minggu yang saya olahraganya cuma sekali. Sisanya minimal 3 kali gitu. Jadi pas saya lihat lagi, wah ini lumayan juga prestasi gitu. Dan sampai sekarang masih terus konsisten ya? Masih. Nah itu Pak Dika kan ya kita tahu sekarang ya dosen ya. Kemudian juga sekarang konten kreator itu Pak Dika ngatur waktu untuk olahraganya gimana? Karena salah satu alasan ya kebanyakan yang biasanya saya temui itu mereka kayak udah nggak ada waktu, capek pulang kerja, harus ngebenerin bug nih di rumah gitu kan. Masih ada deadline yang harus diselesaikan. Udah ditagih klien gitu. Gitu. Gimana Pak Dika? Nah itu dia, itu salahnya. Menurut saya mungkin itu mindset yang kurang tepat ya. Karena olahraga disempetin gitu. Harusnya justru gimana caranya kegiatan kita sehari-hari itu olahraganya gitu, terus kita nyempetin kegiatan yang lainnya gitu. Memang harus meluangkan. Jadi dibalik ya. Gak bisa nunggu waktu luang, memang harus meluangkan ya Pak ya. Ya susah juga karena ya waktu kita juga kan gak ketebak ya, tiba-tiba ada yang ngajak meeting, kita mau pulang tiba-tiba ada yang ayo fitur ini dulu. Karena sebetulnya nggak usah lama-lama juga sih, setengah jam 1 hari udah cukup ya Pak ya. Gerak, yang penting gerak ya. Bisa calisthenics ya, olahraga ya kayak push up gitu, ada pull up bar gitu. Iya sih. Bisa sekedar skipping. Jalan juga bisa nggak sih Pak? Iya, sekedar jalan bisa. Iya. Bisa. Oke. Nah ini kita patah banget ya segmennya. Saya mau langsung ke yang lain tapi saya nggak nemu ini bridgingnya di mana nih. ini jadi video kesehatan. Mau ngomong-ngomong soal jalan tadi. Nah Pak Dika tuh lagi jalan-jalan lah gitu ke kantornya di Coding ya Pak ya. Betul. Lagi office tour. Betul. Gitu. Office tour ya betul. Iya, office tour. Nah tadi Pak Dika udah keliling-keliling teman-teman ke kantornya di Coding. Mulai dari depan sampai ke seluk-beluknya lah Pak ya. Betul. Nah ini tuh nanti memang akan jadi konten yang berkelanjutan kah? Jadi ada series gitu, lari dari berpindah dari perusahaan ke perusahaan lain, digerebek semuanya atau gimana Pak? Ya betul. Pengennya sih gitu. Rencana saya ini merupakan jadi salah satu bagian dari sebuah seri atau playlist yang saya rencanakan tuh namanya Gerebek Kantor atau Gerebek Startup gitu. Gerebek Startup. Ini baru disebutin di sini. Keren. Baru ini belum disebutin di YouTube. belum. Eksklusif. Mantap, eksklusif. Berhasil juga di sini. Jadi cuma di sini di Mata Najwa. Wih, Mata Alfian Pak. Kenapa mata saya? Mata Alfian ini. Pengen ya keliling gitu. Nah, cuman ya nggak tahu, mudah-mudahan lancar gitu, kesempatannya ada, terus ada kantor-kantor yang berkenan untuk dikunjungi juga. Karena banyak yang teman-teman yang penasaran, yang mungkin mahasiswa tingkat akhir atau yang masih kuliah atau fresh graduate, mereka pengen kerja di sebuah tempat atau mereka ngelihat kantor-kantor di sosial media gitu ya, tapi nggak tahu sebenarnya kehidupan di kantornya seperti apa, gitu. Kerjanya ngapain aja. Ya, kayak misalkan di Coding nih, orang taunya di Coding platform pembelajaran aja. Mereka belajar di Coding, ikut kegiatan di Coding. Tapi sebenarnya kan di Coding tuh ada kantornya, ada yang ngurusin kegiatannya gitu. Nah, kehidupan di Coding itu kayak gimana sih di dalam gitu kan? Jadi barangkali ada yang penasaran. Nah ini tujuannya Gerebek Startup gitu ya. Seperti itu. Berarti memang targetnya ini untuk si first jobber mungkin ya, atau mahasiswa yang penasaran ini disebut industri tuh kayak gimana sih, startup tuh kayak gimana sih gitu ya, biar ada bayangan mereka ya. Betul. Oke. Sejauh ini udah berapa ini Pak? Sebetulnya ini yang kedua. Yang dan kedua. episode pertamanya itu udah cukup lama juga sebelum pandemi saya. Sebelum pandemi. Iya. Berarti udah jauh banget ya. Betul. Dulu semangat pengen bikin, cuman karena keburu pandemi, ya udah gitu, kita nggak lanjut. Baru kepikiran lagi dan ada waktunya
sekarang. Mulai lagi dari Decoding M. Oke. Berawal dari Decoding terus nanti ke startup lain, betul ya Pak? Betul. Bahkan kalau misalkan tadi waktu kita udah jalan-jalan, Mas On juga bilang kenapa nggak sekalian di kantor Decoding yang baru tuh di Bintaro ya Pak. Kita lihat aja kalau misalkan teman-teman suka gitu dengan video yang pertama, kita gerbek kantor satu lagi. Kalau rame, kata Pak Dika, kalau rame lanjut part 2 ya Pak ya. Kalau rame part 2 benar. Part 2-nya yang di Bintaro nanti. Ada ini enggak Pak? Ada keinginan enggak untuk mengunjungi kantor yang mana gitu yang mungkin Pak Dika pengen gitu? Sebenarnya justru selama dia startup teknologi yang bisa di dalamnya itu ada mungkin role yang ada hubungannya sama teknologi gitu ya, software development gitu atau apa, saya sih terbuka aja. Jadi nggak kepengen mau kantor yang masih mungkin kecil atau yang besar, itu bebas aja. Apakah hanya startup Pak, atau yang sudah jadi unicorn pun akan didatangi gitu? Ya, kalau misalkan ada kesempatannya sih ya pengen juga sih. Iya. Misal kantor Gojek, ya kan. Tapi harus ke Jakarta itu nggak masalah. Nggak masalah, cuman ya saya nggak tahu ya mekanismenya apakah boleh dikunjungi. Oh iya juga ya kan. Gitu. Iya. Harus izin dulu ya, urus dan lain sebagainya ya. Nah, mantap. Ngomong-ngomong soal konten tadi, ini kan akan jadikan konten Gerebek Startup. Berarti nanti akan masuk di YouTube-nya Pak Sandika Gali ya Pak ya. Berarti nanti teman-teman kalau mau menyaksikan ya gimana kantor Decoding tuh kayak gimana sih, penasaran gitu ya. Kayaknya aku pengen deh kerja di Decoding, tapi gimana sih bentuk kantornya gitu kan. Apakah kantor banget, apakah homey, apakah gimana, nanti bisa saksikan di YouTube-nya Pak Dika ya. Oke, saksikan aja. Nah, ngomong-ngomong soal YouTube, bridging lagi. Saya sedang mencari bridging tadi. Pak Dika ngomong, saya bridgingnya kemana ya? Luar biasa. Nah, kalau awal mula WPU tuh mungkin kita sudah pada tahu lah ya. Kalau nggak salah Pak, tolong koreksi apa ya? Mungkin Pak Dika dulu bikin video di kampus di Unpas, kemudian banyak yang nonton, terus lama-lama akhirnya bikin si channel ini ya Pak ya. Nah, terus kalau kita langsung maju fast forward ya Pak ya, sekarang kan makin banyak nih variasi kontennya Pak Dika, mulai dari tutorial atau bahkan sekarang ada tantangan kode, ada bahkan yang baru ada WPU Cash, WPU Cash dan yang sudah sama Mas Helmi ya kemarin ya. Nah, variasi-variasi ini tuh Pak Dika dapat idenya dari mana ya? Apakah memang request dari penonton atau idenya Pak Dika sendiri atau gimana Pak? Oke. Jadi sebetulnya kalau ide itu variasi konten kita lihat dari yang memang banyak ditonton aja sama netizen ya. Sekarang lagi ramenya mungkin ke arah podcast, terus yang ngobrol-ngobrol gini kan. Ternyata banyak yang penasaran juga gitu, nggak cuman yang entertainment tapi teknologi juga pada penasaran. Jadi kenapa nggak coba kita bikin gitu ya. Dan kalau ragam yang lain sih karena ada beberapa hal. Satu, biar nggak bosan juga penontonnya ngoding setiap hari. Dua, ya, saya lama-lama kehabisan bahan juga gitu buat bikin konten tutorial gitu. Karena semakin kesini penonton tuh banyak minta yang semakin advance gitu. Sedangkan ya kemampuan saya kan ada di dasar-dasar aja gitu. Misalkan Pak minta react, bentar dulu saya juga belum bisa. Bikin aplikasi Gojek. Wah langsung live demo Pak sekarang gitu. Saya pengen lihat. Gitu. Oh berarti memang dilihat dulu dari segi pasarnya tuh apa sih? Dan waktu itu yang menarik adalah Pak Dika sempat bikin sketsa Pak. Kalau tidak salah di temanya tentang perkuliahan. Itu masih lanjut gak sih Pak? Enggak, jadi itu kebetulan kita berpartner dengan sebuah company. Mereka ingin mendeliver materinya tuh nggak kaku gitu. Gimana kalau misalkan dibikin dalam sebuah sketsa. Nah itu di situ saya pertama kali berakting ya. Ternyata nggak gampang ya ternyata. Itu komen-komennya juga banyak yang kaget Pak. Wah nih Pak Dika ini sekarang bikin sketsa. Itu banyak tapi Pak yang minat Pak kayaknya Pak. Iya, dan itu kayaknya saya menghambat kegiatan syuting ya, karena yang lain tuh udah jago-jago gitu. Akhirnya diulang lagi gara-gara ini nggak bener nih satu ini. Iya. Lo dulu aku nonton sketsa tuh kayaknya tahun lalu ya Pak ya? Betul. Awal tahun lalu. Iya. Terus tadi kan sekarang Pak Dika mulai masuk, bukan mulai masuk, kan dulu WPU Cash ini kan bukan baru ya Pak ya, karena dulu awal pandemi ya Pak Dika juga sempat bikin podcast tapi kan secara online ya mengundang gestar-gestarnya dari online. Sekarang ketika selesai pandemi berarti
sudah mulai offline ya Pak ya. Ya. Dan aku juga lihat di YouTube-nya Pak Dika sudah ada ini studio tour yang baru. Jadi lebih keren lagi kan, lagi lebih ciamik lah gitu ya, estetik. Gak mau kalah sama Diko. Kita juga harus banyak belajar Pak, studio tournya bagus banget Pak. Nah itu si WPU Cash ini tuh Pak Dika idenya akan ke arah mana nih? Apakah memang membahas tech news atau memang mengulik orang-orang hebat di teknologi atau seperti apa Pak? Sampai sekarang sih baru saya pengen ngulik-ngulik teman-teman yang ada di sekitar saya aja dulu yang saya kenal, yang menurut saya ini cerita mereka tuh kalau kita ngobrol nongkrong gitu, ngobrol ngopi, wah ini kayaknya nggak, kalau orang lain bisa dapetin cerita ini juga, nggak cuman saya, ini menarik gitu. Jadi sebetulnya ya kita ngobrol biasa, tapi yang nonton banyak itu aja gitu, supaya manfaatnya lebih banyak. Nah pengennya seperti itu, karena pada saat udah mulai offline kan kita jadi sering berkegiatan tuh, berkomunitas, ngobrol lagi, ngopi bareng lagi. Kadang-kadang keluar tuh cerita-cerita yang wah ini inspiring nih. Sayang banget kalau misalkan cuman saya doang gitu. Iya, betul ceritanya gitu. Ya. Oke. Dan jujur saya penasaran sih Pak ya. Di channelnya itu kan ada banyak banget jenis konten ya. Mulai dari tutorial, kemudian kalau nggak salah ada live streaming juga. Iya, betul ya. Nah itu Pak Dika itu ada tim nggak yang mungkin ideation kira-kira hari ini atau minggu ini tuh kita mau publish video apa ya, itu ada nggak Pak? Tim itu sebetulnya saya kan ini channel itu sudah berjalan sekitar 9 tahun ya. Channel saya mulai 2015 sampai sekarang. Saya benar-benar punya tim yang dedicated, saya hire itu baru sekitar setengah tahun ke belakang lah. Berarti baru 2023 kemarin ya? Iya, baru 2000. Ya mulai dari awal tahun 2023. Iya. Benar-benar saya istilahnya gunakan gitu sekitar 6 bulan di 2023. Sebelumnya ya sendiri atau saya minta bantuan kadang-kadang ke mahasiswa saya gitu ya. Karena jadi dosen tuh gitu. Iya. Ada mahasiswa yang siap membantu ya Pak ya. Nah dan kebetulan yang saya hire juga ini tim saya itu dulunya mahasiswa. Mahasiswa Bapak juga. Ini ada tuh di situ tuh. Ada. Halo Mas di belakang kamera. Iya, jadi awalnya mahasiswa saya lulusan Bangkit juga by the way. Oh, Bangkit. Mungkin bisa masuk sini. Malah jadi ngomongin Bangkit ya. Ya saya tahu punya skill untuk ngebantu saya di konten gitu ya. Udah saya perbantukan. Satu lagi untuk content writer sama juga buat ya ngingetin lah kayak asisten gitu, ngingetin harus upload konten apa, ide konten apa gitu. Berarti sekarang itu emang udah ada tim ya yang emang mengurus semua itu ya. Ya. Oke sih, mantap. Oke. Tadi ngomongin lagi soal WPU Cash nih Pak. Ini kan Pak berarti kalau dihitung sudah episode 2 ya Pak ya. Iya. Dan kalau saya lihat view-nya sudah lumayan Pak, udah 5.000 lebih, bahkan hampir 6.000 bahkan kalau sekarang ya. Nah sementara ini kita mau curhat aja ya Pak ya. Kita ini acara DevTalk ini tuh sudah 11 dan sekarang mungkin 12 ya. Sudah belasan episode tapi mungkin views-nya masih harus ditingkatkan lagi lah gitu. Ya. Nah kira-kira apa nih Pak kalau dari Pak Dika strateginya biar episode itu rame gitu atau banyak yang nonton lah. Apakah memang dari sisi branding decodingnya atau mungkin dari sisi apa kita harus mengundang speaker hebat atau bahkan dari sisi kontennya harus diperbaiki, menurut Pak Dika gimana Pak strateginya? Oke, nah ini sebetulnya pertanyaan yang agak sulit saya jawab juga ya karena itu saya juga termasuk yang struggle dengan views dan lain sebagainya gitu. Karena kan ya kita sama-sama ada di dunia di YouTube itu di bidang teknologi. Iya betul, teknologi. Dan itu aja ceruknya tuh udah kecil banget kan. Kita bukan entertainment gitu. Iya, kalau mau hiburan mungkin siapapun bisa nonton. Iya betul Pak. Dari yang muda sampai yang tua gitu ya. Kalau mau lebih seru lagi kan kita bisa drama atau prank gitu kan. Itu pasti lebih banyak yang nonton. Cuman kita udah ceruknya kecil, tag, ngoding lagi gitu kan. Sangat spesifik sekali ya Pak ya. Lagi gitu. Jadi ya sebetulnya ya kalau kita bandingkannya dengan yang hiburan ya susah ya. Betul, susah. Cuman saya selalu percaya kalau nggak salah Mr. Beast nih yang ngomong. Mr. Beast ya, top one. Konten kita tuh akan selalu menemukan audiensnya. Oke. Gitu. Jadi selama kita konsisten gitu,
kita pasti ketemu sama audiens kita yang memang benar-benar pengen nonton gitu. Nah, ya walaupun ya tetap aja kita harus balik lagi cari tahu juga kan algoritma YouTube itu sekarang lagi pengen apa gitu. Tapi ya saya sih fokusnya kita konsisten aja. Kalau memang niatnya ngasih nilai positif, ya bikin aja terus. Gitu. Suatu saat akan nemuin kontennya. Kalau satu konten kita udah oke gitu ya, orang juga pasti penasaran kan. Lihat lagi yang lama-lamanya. Karena memang ya kita di bidang edukasi kadang memang pasarnya sedikit juga ya Pak ya. Karena spesifik banget gitu. Betul ya, apalagi ngedengar kata di coding, aduh coding gitu kan langsung nggak mau gitu. Saya baru nama channel aja sudah di coding lagi. Ini kayaknya teknis sekali gitu ya. Itu memang jadi kadang kita naiknya juga sedikit gitu. Kadang turun lagi naik turun. Memang mungkin harus konsisten ya Pak ya. Betul, konsisten. Untuk menemukan si market itu sendiri ya Pak. Dan kalau kita pantau juga ya viewsnya itu ada di momen-momen tertentu kayak naik, terus ada turun, tapi ketika naik banget. Ya, betul. Nah itu mungkin bisa jadi motivasi buat kita juga tetap konsisten gitu. Ya karena banyak yang konten kreator teknologi yang saya tahu ya teman-teman saya yang mau mulai bikin konten semangat di awal, terus mereka nggak tahan dengan ini udah bikin kok nggak ada yang nonton. Gitu. Itu Pak sering sekali langsung semangatnya gitu. Sering Pak. Ya padahal ya menurut saya mah konsisten aja gitu. Konsistensi yang cukup jadi tantangan ya Pak ya. Kadang kita udah bikin ratusan, puluhan, ini kok gak naik-naik. Tapi ketika kita mau menyerah, kadang pas kita bikin, udahlah kita bikin aja, viral. Rame, gitu. Ya. Kadang kita gak tahu nih titik di mana kita naiknya nih. Nah, itu benar-benar. Dan menurut Pak Dika, kayak panjang video itu pengaruh gak sih? Kayak bakal mempengaruhi. Orang kan biasanya kalau nonton tutorial coding itu nyari tutorialnya ya. Jadi kalau misalnya dia udah dapet yang dia pengen di menit sekian, udah langsung di close itu video. Kira-kira kalau kayak panjang video itu menurut Pak Dika gimana? Nah itu balik lagi ya. Jadi ternyata ada audiensnya. Ada orang yang suka video yang panjang. Ya mereka nggak masalah gitu nonton dari awal sampai akhir, mereka nggak masalah. Ada yang sukanya video pendek gitu. Jadi saya pernah coba yang tutorial panjang saya pecah jadi banyak. Ternyata banyak yang komplain juga gitu. Kepanjangan kenapa gitu. harus di part-part gitu. Kenapa nggak dilangsungin aja. Nah jadi ya udah. Saya kepikirannya kalau mau bikin video yang panjang, jangan lupa di timestamp gitu. Jadi orang betul, bisa nge-skip aja. Kalau saya pengen ke bagian yang mana yang saya butuhin, timestamp pilih yang mana. Walaupun kadang-kadang saya lupa juga itu ngasih timestamp. Iya. Itu pernah saya lihat di videonya Programmer Zaman Now. Itu biasanya kalau siapa ya? Pak Eko ya? Pak Eko. Lord Eko. Kan intelek. Benar. Ya semoga nanti bisa kita undang kan di sini. Duduk lagi di sini ya. Nah kalau di videonya Pak Eko itu biasanya suka dikasih kayak gitu. Jadi kalau misal kan videonya jarang dipotong ya. Potongnya itu bukan potong per ini tutorial. Jadi kalau misal 5 jam. 5 jam. Jadi kalau misalnya kita udah di menit ke 5 jam itu terus kita pengen balik lagi, itu gampang gitu. Kita tinggal lihat timestamp. Timestampnya tadi. Iya, jadi kita nggak perlu geser-geser dikit. Ini belum. Jadi langsung kelihatan gitu. Ternyata ada pasarnya ya Pak ya. Ada memang yang saya pengennya video-video pendek to the point gitu ya. Tapi ada juga kadang yang wah ini videonya kurang panjang mas gitu. Kadang kita punya segmen lain namanya developer coaching. Kita live gitu kan, mempraktekkan demonstrasi gitu kan. Paling cuma 45 menit atau sejam. Tapi itu pun banyak yang komplain, aduh kurang lama mas, 2 jam dong, 3 jam dong. Masih gitu. ada aja. Jadi bingung kita nih. Kalau perlu live gitu. biar langsung nanya-nanya. Kan kalau live bisa nanya di kolom komentar tuh ya kan. Iya. Jadi kadang kita juga kadang bingung gitu, ini mau gimana nih? Iya, kita mau panjang apa pendek nih? Masih merakak-rakak ini user maunya mana ya? Mau yang panjang atau yang pendek nih gitu. Kadang masih bingung. Masing-masing ada audiensnya. Ada audiens. Dan biasanya kan kalau kita kayak platform edukasi gini kan nggak semuanya dari IT kan, ada juga yang pengen switch mungkin dari yang non IT jadi IT. Jadi dia nggak paham environment di kita itu seperti apa. Jadi ketika dia ketemu video yang ada di channel kita, kok nggak kayak channel yang lain ya? Iya. Itu jadi tantangan. Membanding-bandingkan juga betul, mereka ya.
Jadi itu jadi tantangan di kita juga kalau ada di kondisi seperti itu sih. Ya struggle ya. Cukup struggle ya. Cukup. Kita masih mencari-cari formula lah. Kayaknya kita harus belajar di algoritma YouTube kayak gimana. Itu yang mungkin jadi PR ya buat kita ya. Benar. Nah terus aku juga penasaran Mas sama Mas Padika sama apa namanya personal brandingnya Padika nih. Ini agak patah lagi ya. Sorry. Karena ya jujur aja Padika tuh jadi referensinya di coding untuk siapa namanya sosok sukses personal branding. Jadi kalau kita menyampaikan materi ke siswa, sosok yang di Indonesia ini yang sukses personal brandingnya adalah Padika gitu. Karena ketika kita tanya ke siswa, kamu tahu nggak siapa Pak Sandika Galih? Mereka pasti tahu gitu. Padika tuh dosen Unpas yang yang punya channel WPU dan sebagainya gitu. Nah, Pak Dika gimana tuh membangun personal branding itu? Apakah memang itu sudah Pak Dika ukur dari awal pengen seperti itu, atau memang itu ya menjalani hidup aja seperti biasa dan akhirnya seperti ini gitu Pak? Oke, jadi ada kan pada awalnya itu saya yang benar-benar fokus dikembangin tuh hanya YouTube aja kan. Jadi saya sosial media yang lain tuh nggak saya kembangkan gitu. Sampai pada suatu saat saya ketemu mahasiswa saya yang dia udah jago banget gitu, personal brandingnya, sosial medianya juga udah oke. Nah, dia ngasih saran gitu ke saya, sayang banget kalau misalkan personal brandingnya nggak diniatin gitu. Jadi jangan hanya fokus bikin konten, tapi di platform lain juga dinaikin. Nah, mulai dari situ saya mulai, oh iya ternyata manfaatnya banyak juga gitu ya. Bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, bisa ketemu sama banyak brand dan lain sebagainya. Jadi penting gitu sebetulnya, apalagi kita sebagai developer kadang-kadang kalau kita pengen tahu si anak ini jago gitu, misalkan perusahaan nih, ada perusahaan pengen tahu ini programmer jago apa enggak, dipanggil kan. Dia ngirim lamaran, lihat CV-nya, terus dipanggil. Yang namanya CV ya kita bisa nulis apapun. Iya betul. Betul. Begitu kita interview ternyata skill yang nggak sesuai CV, itu buang-buang waktu kedua pihak gitu. Benar. Tapi kalau personal branding kita oke, ya dia bisa lihat aja sosial media kita ternyata ngomongin topik yang kita suka. GitHub kita ngasih repository kode yang kita suka. Jadi sebetulnya bikin personal branding itu manfaatnya banyak. Nah mulai dari situ saya coba diulik gitu. Ini kayaknya bisa nih untuk naikin personal brandingnya. Berarti untuk katakanlah kita nih Pak, aku dan Alfian pengen bikin personal branding. Kiat-kiatnya apa aja Pak ya? Selain tadi mungkin GitHub dan juga mungkin LinkedIn juga mungkin ya. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan Pak? Sebenarnya itu manfaatin semua sosial media ya. Kadang-kadang banyak yang ngapain lah saya post-post ada malu lah. Kadang-kadang justru yang bikin kita down itu justru orang-orang sekitar kita yang dekat gitu. Padahal orang yang dapetin manfaat dari ilmu yang kita share tuh orang yang sama sekali nggak tahu kita. Tapi kita takut terlihat jelek sama orang-orang yang deket sama kita kan. Itu tantangannya. Padahal pada saat kita ngasih sesuatu yang positif yang dapetin manfaat tuh banyak gitu. Nah itulah kenapa sebetulnya saya ke teman-teman yang yang saya kenal gitu ya, yang ini kalau anak-anak muda tahu kamu gitu, mereka akan jadi semakin terinspirasi gitu. Ngapain lah punya Instagram gitu, ngapain lah males gitu. Padahal sebetulnya manfaatnya bukan buat orang yang dia kenal gitu. Justru akan ada orang yang wah keren banget, saya pengen jadi kayak dia gitu. Bahkan dia mungkin bisa meraih peluang yang mungkin dia nggak kira kali ya Pak ya. Ya itu mungkin dampak tidak langsungnya. Cuman saya pengen teman-teman di sini pada punya sosial atau personal branding yang bagus, itu supaya anak-anak muda kita tuh makin banyak panutannya gitu. Dan kalau dilihat ini sebenarnya sudah masuk ke arah fenomena ya, dimana kalau misal ada yang pengen memulai, dia malah takut kurang pede lah, terus bakal diomongin lah gitu. Jadi mungkin salah satu yang mungkin perlu kita perbaiki itu ya, selama yang kita posting itu baik, gitu, ya bisa bermanfaat. Betul. Ya mungkin itu ya posting aja gitu ya kan. Gitu. Bener sama sih. niat kita memang nggak niat untuk yang aneh-aneh gitu sama niat kita baik, ya kenapa posting enggak, kenapa enggak gitu. Iya benar sih. Karena ya prinsipnya kalau teman-teman tahu ada
desainer panutan saya namanya Rio Purba ya. Oh iya. Kayak tahu. Sebagus-bagusnya apa yang kita bikin, pasti ada yang nggak suka. Ada. Tapi sejelek-jeleknya apa yang kita bikin, pasti ada yang suka. Gitu, jadi ngapain fokus di yang nggak sukanya gitu. Oke, nah terus tadi personal branding Pak Dika, dan dengan personal branding ini tuh orang-orang udah pada kenal nih Pak Dika tuh yang punya WPU, kemudian juga dosen di Unpas, kemudian juga sekarang sudah menjadi GDE Web. Nah kira-kira itu dengan banyaknya role tersebut gimana Pak Dika nge-manage waktunya Pak? Karena Bapak harus jadi GDE iya, jadi dosen Unpas iya, PPU juga iya, yang bahkan tiap saat tuh ada aja kontennya gitu. Iya. Maaf ya Pak ya. Dan setahu saya kan kalau misal jadi GDE itu kan harus wajib spare waktu beberapa jam ya kalau saya nggak salah. Nah itu Pak Dika ngaturnya gimana? Nah kebetulan ya saya dikelilingi sama teman-teman saya yang baik-baik gitu ya. Yang kalau saya nanya tuh pasti dibantuin, senior GDE juga baik-baik semua. Mereka ngasih tahu gimana caranya kita bisa tetap istilahnya memenuhi kewajiban kita sebagai GDE. Nah itu sebetulnya dengan cara melakukan apa yang biasa kita lakukan aja. Jadi kalau kita udah sering sharing, kita ngisi di mana gitu ya, itu udah termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh GDE gitu. Jadi sebetulnya apa yang sudah saya lakukan selama ini itu bisa dijadikan sebagai kegiatannya GDE, itu nggak ada masalah. Nah jadi kalau balik lagi ke manajemen waktu saya juga bukan orang yang tepat mungkin ya kalau ditanya manajemen waktu, karena saya juga nggak bisa memanage waktu dengan baik gitu. Jadi yang penting ya saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan aja gitu. Kalau bisa direncanakan, tapi kalau enggak ya manage prioritasnya. Saya juga kadang-kadang suka ada yang kelewat lah atau ada yang kelupaan lah gitu. Sama. Itu Pak Dika dibantu tim juga nggak untuk nge-manage jadi dosen, terus scheduling mungkin? Itu kalau masalah kayak ngisi jadi pembicara di mana gitu, kebetulan ada tim saya yang satunya ini bantuin saya itu. Tapi kalau jadi dosen enggak, itu sendiri aja. Sendiri, itu nge-manage sendiri. Oke. Pak Dika ada tips gak gimana biar gampang jadi GDE? Kita juga kayaknya kali aja. Karena kan kalau Pak Dika sendiri itu tadi GDE Web ya. Nah mungkin kan di sini ada banyak beberapa tim di coding yang punya spesialisasi machine learning, di Android, Google Cloud itu kan emang ada kesempatan lah ya untuk bergabung jadi GDE juga. Nah kira-kira Pak Dika bisa ngasih tips gak? Oke, ini bocoran kalau misalkan kita seleksi GDE itu ada beberapa tahap ya. Jadi yang pertama itu adalah tahap administratif dulu. Nah, tahap administratifnya itu kita dikasih form di mana kita mengisi kegiatan apa aja yang sudah dan sedang kita lakukan selama 2 tahun ke belakang. Nah dari situ mereka akan ngecek seberapa aktif kita di komunitas, seberapa aktif kita di sharing knowledge kita, terus juga seberapa impact yang kita kasih. Jadi kalau misalkan sharing knowledge, ini audiensnya berapa ditanya. Kalau bikin video di YouTube, viewsnya berapa ditanya. Nah jadi saran saya, yang dikejar jangan GDE-nya, tapi komponen isian formnya dulu gitu. Jadi begitu saya mau jadi GDE, begitu dapat formnya, ngisinya tuh enak gitu, udah banyak. Gak gitu. Mikir ya mau ngisi apa gitu. Jadi sebetulnya ya kata yang interview saya di GDE, orang yang jadi GDE itu sebelum jadi GDE dia tuh udah GDE sebenarnya gitu, cuman tinggal title aja. Gitu. Jadi usahakan diri kita memang udah senang sharing. Iya. Gak bisa tiba-tiba saya mau tiba-tiba langsung daftar GDE aja ya. Setidaknya punya memang suka sharing, pernah bikin mungkin dampak ke sebuah ke beberapa orang mungkin ya, sharing. Selain sharing tuh mentorship juga. Jadi pernah nge-mentorin berapa orang gitu. Dan itu berhubungan dengan personal branding yang kita bahas tadi nggak Pak? Betul. Jadi saya kayak sebetulnya agak nge-cheat gitu sih GDE-nya, karena ya dari sisi personal brandingnya udah lumayan ada lah gitu. Oke. Nah kalau saya nggak salah sih Pak, ada salah satu tahap interview ya? Betul. Nah itu kalau saya lihat interview yang biasanya suka diposting di Twitter, itu mereka interviewnya sama orang luar itu. Betul. Jadi itu tahap pertama kan administrasi.
tahapnya itu sebetulnya ada 4 ya. Yang pertama tuh rekomendasi dari Googlers Indonesianya. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba ngelamar sendiri ke Google jadi GDE, enggak. Kita harus connect dulu ke yang megang Google di Indonesia. Harus kenal dulu. Nah, habis dari situ dia akan ngasih kita form tadi. Terus berikutnya kalau lolos yang seleksi administrasi, kita akan dikonekin ke GDE lain dari negara lain tapi di region yang sama. Saya kebetulan dapatnya dari India waktu itu. Saya dapat GDE Angular dulu. Dia GDE Angular di India, interview saya. Biasanya itu diajak ngobrol tentang impact kita. Jadi ngapain sih kamu pengen jadi GDE gitu. Terus pernah sharing apa aja. Terus punya komunitas nggak, aktif di komunitas nggak itu. Nanti lolos dari situ kita interview lagi sama Googlernya. Googler tuh orang Googlenya beneran. Yang dari pusatnya? Ya. Tapi yang sama dengan kita speknya. Jadi kalau misalkan kita ngelamarnya GDE web, nanti dicariin di Googlenya yang bidang web. Kalau ngelamarnya cloud, nanti dicariin orang cloud yang akan interview kita. Nah itu interviewnya technical. Itu udah technical ya? Ya, jadi saya lumayan tuh ditanya CSS performance. Langsung diuji tuh langsung ya. Berat. Tapi live coding nggak Pak di sana atau hanya interview saja? Interview saja, tapi kadang ditanya pernah bikin apa, ada reponya nggak, saya mau lihat. Gitu. Tapi nggak coba ini centerin, ketengahin nggak sih? Iya sih. Oke. Tiba-tiba buka sandbox langsung. Bahaya. Enggak ya. Berarti dari tadi technical interview itu sudah bisa langsung atau ada tahapan lagi? Nanti dari situ kita tinggal nunggu apakah kita diterima apa enggak gitu. Itu prosesnya berapa lama Pak dari tahap pertama sampai technical interview? Saya tuh yang lama adalah administrasinya. Jadi administrasinya tuh saya bolak-balik. Ini udah benar apa belum, perlu ditambahin enggak, itu lama itu ya sebulan 2 bulan lah. Nah pas interview mah cepat. Cepat. Gitu. Kamu ada koneksi nggak ke Googler Indonesia? Kebetulan di sini juga ada GDE Pak. GDE apa namanya? Workspace. Google Workspace. Oh siapa? Bapak Yoza. Iya benar ya. Iya beliau GDE baru. Iya kayaknya di Indonesia tuh pertama ada GDE Google Workspace. Keren. Ya semoga selamat nanti bergabung. muncul GDE lain ya. Betul. Kita juga kayaknya pengen tadinya tuh pengen nih jadi GDE gitu, tapi masih bingung ini harus kayak gimana sih gitu ya. Tahapan-tahapannya, tapi semoga teman-teman di rumah tercerahkan ya. Mungkin ada juga nih teman-teman di rumah yang pengen nih jadi GDE, tapi tadi tipsnya dari Pak Dika adalah sebelum jadi GDE suka dulu sharing. Iya betul. Mentorship minimal dan sebagainya ya Pak ya. Aktif di komunitas. Aktif di komunitas. Ada jalur untuk mencapai GDE. Yang satunya adalah ya aktif di komunitas, mulai dari GDSC naik ke GDG gitu. Oke. Nanti kan udah pada kenal tuh sama yang lain. Orang tuh nggak ragu ngerekomendasiin kita. Oh emang dia mah jagoan gitu misalnya. Itu rekomendasinya cuman bisa dari Googler ya? Nggak, kalau misal dari GDE yang lain bisa nggak? Bisa. Jadi di form itu juga ada rekomendasi. Dari GDE lain. Nggak harus Googler ya? Bukan gak harus dan jadinya dan ya. Nah gitu. Di tengah kesibukan itu Pak, tadi GDE juga dosen juga dan jadi konten kreator juga di WPU. Bapak juga punya itu kan ya, komunitas Discord. WPU di Discord. Betul. Nah itu gimana Pak? Bapak nge-manage juga ataukah ada memang didelegasikan ke tim atau gimana? Ya. Jadi sebetulnya Discord itu kan terjadi karena saya sudah tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan di sosmed ya. Iya. Jadi bingung juga kalau misalkan saya ditanya coding di DM IG tuh jawabnya gimana gitu. Susah. Kalau di Instagram di YouTube masih oke lah, kalau saya bukanya di komputer masih bisa. Tapi kalau di Instagram susah gitu. Makanya saya sama dulu mahasiswa saya di kampus yang ngerti Discord bikin Discord internal, jadi khusus untuk mahasiswa awalnya. Lama-lama saya buka keluar, terus saya buka volunteer, siapa yang mau bantuin manage gitu, jadi moderator. Nah, sekarang itu udah berjalan sendiri aja. Moderatornya sering ngadain kegiatan. Jadi sebetulnya aktif ya, Pak ya? Saya mantau mungkin rapat sebulan sekali gitu kita rapat.
Jadi aktif gitu, ngadain kegiatan setiap 2 minggu sekali segala macam, dan udah ini sendiri aja, memanage sendiri ya. Dan itu kalau mau join ke sana free kan ya Pak ya? Free. Nah tadi kalau misalkan pengen nih coba aktif di komunitas gitu, mungkin bisa coba juga ya ke WPU ya. Jadi mulai dari gabung. Nanti gabung ya, kalau ada kesulitan coding nanya kan. Iya. Nanti sering dapat jawaban, jangan keenakan. Bantuin jawab. Iya betul. Dia diskusi ya Pak ya. Ya, supaya kebentuk gitu diskusinya. Terus abis itu kalau ada event ikutan. Salah satu pengelola Discord saya karyawan di coding juga, product manager ya tuh. Kita tadi ngobrol-ngobrol di belakang sempat kaget juga, baru tahu nih. Ternyata dia yang nge-manage juga salah satunya gitu. Jadi kita punya helper kan. Helper itu adalah role yang dikasih untuk ngebantuin para member. Jadi helper itu kita kasih per teknologi. Misalkan helper Flutter, dia bertanggung jawab di channel Flutter memantau. Kalau ada pertanyaan dijawab. Nah si helper ini ada bosnya. Bosnya Hendra. Dia bosnya ternyata ya. Kita baru tahu nih. Diam-diam ternyata bosnya nih. Ternyata. Oke. Pak, ini kayaknya kita akan masuk ke segmen berikutnya Pak. Oke. Segmen berikutnya. Kalau tadi mungkin kita nanya-nanya pengalaman Pak Sandika Gali. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya tentang pendapat atau opini. Mungkin nanti editor ada bumper-bumpernya. Ada. Ini kita pengen nanyain pendapat Pak Sandika Gali soal suatu topik Pak. Kita mau nanya dulu tentang yang lagi ramai sekarang tuh tentang Tech Winter Pak. Soal Tech Winter bahkan dari 2023 sampai sekarang masih selalu topik yang panas lah gitu. Kalau dari Pak Dika sendiri menanggapi itu gimana Pak, Tech Winter? Ini pertanyaan buat saya termasuk sulit. Kenapa sulit? Karena setiap minggu pasti ditanyain. Kalau saya live streaming nggak ada yang nanya ini. Betul, sangat hangat Pak. Cuma gini, saya nggak bisa jawab dengan detail karena saya bukan dari industri kan. Saya nggak tahu sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan itu apa. Gitu. Cuman ya memang kalau kita lihat dari berita-berita sih memang ada hiring freeze, ada bahwa sekarang lagi nggak seheboh dulu lah gitu. Banyak yang bilang tech bubble-nya sudah pecah segala macam. Kalau saya sih menanggapinya nggak usah terlalu pedulikan dengan Tech Winter karena kan audiens saya mah pemula yang baru belajar gitu. Kalau kita baru belajar terus udah tiba-tiba ditakut-takutin sama itu, belajarnya makin malas. Iya betul. Jadi malas belajar. Gitu. Jadi ya kalau dari saya sih tetap aja semangat belajarnya gitu ya. Walaupun mau ada Tech Winter mau enggak ya jangan kendor aja gitu. Terus tunjukin bahwa diri kita bisa beda dengan developer yang lain gitu. Tadi membangun si personal brandingnya juga ya Pak ya. Betul. Ya karena mau ada Tech Winter sama enggak tetap perusahaan nyarinya yang terbaik. Betul, ya betul. Nah terus kalau tadi ngomongin soal developer awal nih Pak, pemula dan juga baru belajar. Kalau tanggapan Bapak soal misalkan programmer atau developer yang memanfaatkan juga AI misalkan atau Copilot kah atau ChatGPT atau Bard untuk dia bikin program, Bapak ada gimana tanggapannya soal itu? Oke. Saya baru aja kemarin ngajarin mahasiswa saya bikin menggunakan GitHub Copilot. Saya mencobanya dengan memasukkan soal UTS saya ke Copilot. Nice. Dan ternyata langsung dijawab sama. Dan tepat itu Pak? Iya tepat gitu. Ya mungkin agak aneh kenapa diajarin ke mahasiswa gitu. Nanti apakah itu dimanfaatkan disalahgunakan. Masalah disalahgunakan apa enggak itu saya serahin ke mahasiswanya. Itu terserah. Itu adalah tools yang bisa dipakai untuk membantu kita. Ya kan? Jangan ditakuti gitu ya, jangan dihindari, tapi manfaatin gitu supaya itu jadi tools gitu, alat bantu. Kayak pisau lah, pisau kan bisa dipakai buat ya, Pak, ya? baik atau bisa dipakai buat jahat gitu. Jadi ya menurut saya sih nggak masalah programmer atau developer menggunakan AI, asal dia tahu apa yang dilakukan aja. Oke, dia paham setidaknya. Oh ini yang saya inginkan, ini tuh hasil outputnya. Oh kodenya tentang ini, nggak buta dalam memakai itu ya Pak ya. Betul. Dan kalau misalkan terjadi sesuatu, ya bertanggung jawab. Gitu. Meskipun itu dikasih dari si AI, bukan berarti itu mau saya dapetnya dari AI. Karena terus lepas tangan aja. Kadang-kadang sotoy juga kan. Iya. Memang harus kita validasi lagi kan Pak ya. Kalau ini gimana Pak? Kalau tadi mungkin kalau secara AI ya udahlah ya, maksudnya kita juga mungkin secara tidak langsung nggak bisa ngontrol itu karena aksesnya pun sangat gampang. Betul.
Dan ya penggunanya juga cukup gampang, kita tinggal masukin prompt apa yang kita pengen langsung ada gitu. Nah, saya pengen minta pendapat Pak Dika nih untuk fenomena yang suka ada di Twitter. Atau sekarang X gitu, udah lupa namanya. X. Jadi di Twitter itu seringkali itu saya nemuin ada base yang mereka itu kayak nyari jokian tugas skripsi. Wah, joki skripsi Pak. Sebagai dosen Pak Dika gimana nih, Pak? sebagai dosen itu menanggapi fenomena itu gimana? Ini jelas-jelas ya, nanyanya kalau ke dosen nanyanya jelas. Kita salah bertanya nih. Nanyanya ke dosen kita. Ya cuman satu hal gini, saya kalau untuk anak yang menggunakan jasa joki skripsi untuk mengerjakan tugas mereka atau apapun itu udah pasti nggak bener lah gitu. Karena nggak akan ada manfaatnya sebetulnya ya. Saya sih lebih berpikir jelek bagus buatan sendiri gitu yang bisa mempertanggungjawabkan gitu. Kalau skripsi atau sidang gitu ya, terus terang aja kalau kemampuan kita sampai mana, toh kita akan menilai sesuai kemampuan itu kan. Nah tapi sebetulnya kalau yang jadi jokinya ini yang ya sebetulnya dari sisi profesionalisme mereka mengerjakan kerjaan klien kan istilahnya gitu ya. Nah kalau misalkan mereka bisa mengerjakan keinginan dari klien, yang mana kliennya mahasiswa yang ngaco tadi, kenapa mereka nggak manfaatin skillnya untuk beneran jadi freelancer aja gitu? Betul. Kan ada juga yang butuh, orang tuh yang butuh bukan untuk yang nggak bener gitu. Sama aja kayak misalkan saya developer profesional bisa bikin apps apapun, terus ada yang minta bikinin website judi online misalnya. Gimana coba kan itu skill kita secara profesional, tapi kan secara etika itu aplikasi nggak bener kan? Nggak bener gitu. Jadi ya menurut saya fokusnya ke yang minta jasanya sih. Nggak akan ada gunanya. Gitu. Nggak ada gunanya ya, gitu ya. Karena aku rasa kita sepakat ya. Karena kadang Pak di coding juga kan kita punya submission. Tugas akhirnya lah ketika dia mau lulus di suatu kelas. Kadang sering juga tuh ditemuin kayak joki-jokinya kayak gitu. Joki tugas di coding ini, joki tugas di coding ini, dan ya pasti kita berantas juga gitu. Gitu. Cukup kesel sih. Cukup kesel karena beberapa ada ya. Karena kan kita udah kayak ngasih materi yang udah didesain sedemikian rupa. Kemudian tugas kriteria yang udah jelas. Kita juga kasih panduan, tapi mereka malah memilih untuk memakai jasa itu untuk lulus, dan biasanya mereka itu cuman kayak nargetin dapat sertifikat aja. Iya, tapi balik lagi buat apa gitu sih sertifikatnya betul. Juga kalau kita nggak bisa bertanggung jawab atas sertifikatnya gitu. Iya, itu bakal ini ke kita lagi. Ya kayak joki tugas akhir, mereka kan pengen dapat nilai bagus gitu. Tapi setelah nilai bagus apa? Nanti kan kalau kerja ditanya kan nggak bisa. Terus ngangong-ngangong kan repot sendiri ya. Repot sendiri. Ya. Jadi untuk mungkin penonton ya, tolong dihindari jasa-jasa itu. Karena di Twitter itu sangat banyak gitu. Aku sampai nge-mute beberapa kata-kata yang berhubungan dengan joki karena udah malas, udah sering banget gitu. Dan pengen dapat informasi yang lebih oke lagi, tapi ketutupan nama informasi yang seperti itu. Iya. Karena mungkin alasannya habis kepepet Pak, gitu waktunya udah mepet, deadline apa segala macam, saya nggak mau nilai saya jelek. Sekali aja kita melakukan itu dan merasa enak juga ya pakai joki, kemana-mana bisa nanti. Keterusan. Kemana-mana. Nggak apa-apa lah sekali lagi, terus aja ya Pak ya. Terus aja itu, dan dampaknya akan terus juga gitu. Iya. Jadi nggak ada yang kita bisa dapat sih. Nah, terima kasih Pak Dika. Kayaknya kita masuk nih ke segmen terakhir Pak. Siap. Segmen terakhir ini kita Q&A. Tapi kalau tadi kita yang nanya, aku dan Lavian yang nanya, sekarang netizen yang mau bertanya Pak. Boleh. Jadi kita sudah melempar discussion box ke story IG kita di Decoding. Terus ada beberapa pertanyaan Pak. Tapi ini saya izin buka HP ya Pak. Siap. Ada beberapa. Jangan coding ya. Enggak. Bisa udah difilter kebetulan. Udah difilter. Ini ada live coding, jangan. Kalau mau nanya coding ada di Discordnya WPU langsung. Ya langsung aja gabung ke ngomong-ngomong kalau mau gabung ke mana Pak? Langsung aja ke discord.gg/WPU. Oke, tadi ya dicatat ya. Nah, ada netizen Pak yang bertanya, ini mohon izin dari Nathan.
Menurut Pak Dika lebih bagus mana sih Pak, PHP atau JavaScript? Kayaknya ini aku rasa pertanyaan yang sering ditanyakan Pak. Ini pertanyaan pertama lagi ya. Iya, pertanyaan pertama langsung membandingkan ya. Tiada akhir. Gimana Pak? Sebenarnya nggak ada jawabannya ya. Sebenarnya kan semua hal yang ada di dalam dunia ini diplomatis. Ya, oke. Semua hal yang ada di dunia IT itu kan jawabannya cuma satu sebetulnya. It depends. It depends. Nggak ada lagi. Ya saya bilang PHP, yang JavaScript pasti bilang enggak. Saya bilang JavaScript yang PHP juga enggak. Jadi masing-masing ada pasarnya, masing-masing ada kebutuhannya, masing-masing bisa melakukan hal lain dengan berbagai macam cara ngakalinnya gitu. Kalau pertanyaan ini ditanyakan for the sake of meme, ya nggak apa-apa, kita seru-seruan aja lah. Tapi kalau beneran, ya nggak ada jawabannya sebetulnya. Lagi-lagi it depends ya, dia butuhnya apa sih, terus dia memang familiarnya dengan apa. Tujuan mau bikin programnya nih mau ke arah mana, karena mungkin use case-nya juga bisa berbeda ya. Beda-beda. Tapi kalau misalkan baru mulai belajar, ya kenapa nggak dua-duanya aja coba? Iya, betul. Supaya dia bisa Pak Dika sendiri itu kebanyakan pakai bahasa apa? Nah, saya pakai PHP kebetulan di kampus. Pakai PHP gitu. Jadi alasannya kenapa? Saya punya satu video sendiri sebetulnya kalau alasannya kenapa. Tapi intinya untuk yang sama sekali belum belajar programming sebelumnya, belum belajar Java, belum belajar C gitu ya. Menurut saya PHP itu paling ramah pemula sih. Jadi to the point lah gitu. Terus yang kedua, sampai jadi aplikasi web yang lengkap tuh paling murah menurut saya. Gitu. Yes. Kebetulan di coding juga dibangun di atas PHP. Yang kemarin sempat diomongin juga ya di Twitter. Oh iya, sempat ada kasus. Enggak kasus. Isu lah, jangan kasus. Jadi itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan berikutnya? Ya, pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari siapa nih? Ini kadang username Instagramnya ini menyulitkan. Sulit dibaca. Ini kalau ini bukan apa ya, bukan menyebut hal di luar pembicaraan kita ya. Jadi ini namanya MD Dendiardana. Oke. Ini pertanyaannya, strategi belajar tech step web dev itu seperti apa? Web dev. Ya, karena strateginya ya. Ya, strategi. Karena mungkin kalau kita lihat kan untuk kita ngoding web, mungkin kalau misal kita baru belajar kan ya udah HTML, CSS, JavaScript. Iya. Tapi mereka itu kadang kebingungannya itu ada framework baru nih. Bagus enggak ya? Cobain ternyata jelek. Ada lagi nih framework yang bagus. Terlalu fenomena yang kayak gitu. Kira-kira untuk kita bisa terhindar dari fenomena seperti itu, kira-kira strateginya kayak gimana Pak? Jawabannya fundamental sih. Jadi kuasain fundamental aja. Mau bahasa apapun ya kita kuasain sampai ke akarnya gitu ya. Misalkan kita mau ngerti JavaScript, ya fundamental JavaScript-nya dulu. Kadang-kadang banyak teman-teman yang baru belajar langsung pengen belajar framework yang baru ya. Laravel, React, Vue.js apapun, bahkan nggak bisa bedain dari sebuah sintaks tuh ini mana yang punyanya React, mana yang punyanya JavaScript gitu. Betul. Padahal sebetulnya itu tuh JavaScript. Cuman kadang-kadang kita ini mah React aja. Jadi kalau coding tuh mendingan fundamentalnya dulu, karena fundamental akan membawa kita jauh gitu. Nah itu dia. Kemana? Bener. Kadang banyak juga yang saya jago pakai framework ABC, tapi ketika ditanya fundamentalnya dia juga bingung gitu. Saya cuma bisa pakai frameworknya, nggak ngerti basicnya gitu. Iya benar-benar. Dan yang paling sering ditemuin itu banyak orang yang kayak pengen bikin web, CSS-nya pakai Bootstrap. Tapi ketika kita coba tanya nih, kira-kira nih Bootstrap bisa jadi kayak gini tuh gimana? Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Dan itu dia bikin sulit ketika mau switch ke UI framework yang lain gitu. Dan itu banyak ditemukan betul. di forum diskusi kelas yang ada di coding juga ada yang ada yang seperti itu juga sih. Iya, betul. Ya, jadi seperti itu ya. Ini nggak tahu. Mungkin meme-nya tahu yang kalau ada anak naik tangga nge-skip itu kan. Kakinya langsung paling atas ya. Langsung paling atas bener. Banyak yang gitu. HTML, CSS, JavaScript, framework langsung. Bener. Terima kasih Pak Dika. Ini ada pertanyaan lanjutan. Sebenarnya dia ini nanya tentang Tech Winter, tapi kita tadi udah bahas Udah bahas, jadi skip aja. Kita skip ya, Noval. Ada dari Kurniawan Pak. Ada saran gak Pak untuk orang-orang yang susah konsisten belajar, tetapi ingin memulai karir programming? Waduh, menarik Pak. Ini gimana Pak Dika? Kira-kira ini gimana? Cukup berat ini Pak. Berat. Karena sebetulnya mereka pengen
kadang-kadang pertanyaan yang modelnya seperti ini itu mereka pengen dimotivasi gitu. Betul Pak. Seolah-olah dengan dikasih tahu sama orang lain gitu ya, mereka jadi bisa lebih semangat dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu berasal dari diri sendiri kan. Mau orang lain ngecap kayak apapun kalau dianggapnya lewat aja gitu ya. Ya lewat aja gitu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Keluar kuping kanan yang bahaya. Bahkan nggak lewat. Nggak lewat ya. Dia paling putar balik ya. Nggak lewat. Jadi masuk kuping kanan keluar lagi gitu. Keluar lagi. Itu yang bahaya. Iya sih, benar sih, Jadi ya kalau menurut saya kuncinya bukan di konsistennya. Kuncinya di disiplinnya. Jadi misalkan saya mau dalam 1 tahun ke depan saya pengen jadi seorang full stack web developer. Nah berarti dalam seminggunya saya harus belajar setiap malam selama 2 jam. Misalnya gitu ya. Nah setelah itu, kan kalau misalkan kita berhasil setiap malam belajar itu kan konsisten kan. Iya betul. Tapi sebetulnya yang pentingnya disiplin. Karena kenapa disiplin? Disiplin itu adalah ketika kita konsisten melakukan sesuatu, bahkan ketika kita nggak suka ngelakuinnya. Nah, itu baru disiplin gitu. Jadi kan kita semangatnya naik turun kan. Yang namanya belajar mah semangatnya naik turun gitu. Ada kalanya malas banget gitu, mager gitu ya. Tapi kalau disiplin, ya tetap hadir aja di waktu yang sudah kita tentukan gitu. Semales apapun, ya udah belajar aja gitu. Semoga itu bisa menjadi tips untuk semua ya. Karena ini kayaknya masalah semua yang lagi belajar untuk jadi programmer atau developer seringnya lupa di sisi disiplinnya. Betul. Gitu. Disiplin diri sendiri. Jadi masalah umum. Oke, thank you Pak Dika. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dari, ini namanya enak nih, Cynthia Journey. Oke. Udah namanya udah Journey. Iya. Pak Dika pernah malas ngoding nggak ya? Ini gimana nih? Gimana Pak Dika? Iya pernah. Balik lagi ya, sama, kita nggak mungkin semangat kita tuh RPM-nya tinggi terus. Tuh pasti ada saatnya kita ya nggak semangat ya, namanya hidup ya. Ya kadang-kadang susah juga kalau mau semangat terus, namanya juga manusia ya. Begitu kita lagi nggak semangat ya udah nggak usah dipaksain ya, cari hal lain yang bikin kita santai dulu gitu ya, main PS tuh. Nah betul Pak, di sini abis ini kita boleh lanjut. Ini alasan PS ada ini tadi. Ketika lagi penat ya main PS dulu lah. Iya, ya apapun lakukan hal yang kita suka gitu ya. Walaupun banyak programmer yang hobinya ngoding lagi tuh. Iya betul. Itu luar biasa sih. Ngoding gitu. Iya. Ngoding yang lain misalkan ya. Iya. Iya, ya maksud saya kerjakan hal lain yang bikin kita refresh. Nanti balik laginya tuh begitu kita mau hadir lagi di waktu yang tadi ya, yang udah kita mau konsisten, udah fresh lagi. Oke. Ya namanya juga manusia pasti adalah titik-titik itu ya Pak ya. Gak bisa dihindari. Pak ini pertanyaan kedua terakhir Pak. Siap. Izin pertanyaan dari apa ini? CDNRT ya. Apakah web developer akan semakin turun bayarannya karena tools AI dan mulai oversupply? Takut digantikan oleh AI mungkin Pak ini Pak. Nggak tahu ya. Kalau itu masalah prediksi, saya bukan peramal, saya nggak tahu ya. Apakah kedepannya gaji developer makin turun? Itu saya nggak tahu. Saya berusaha menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang duit gitu ya. Saya nggak tahu gitu. Pak, yang paling gede gajinya web developer apa mobile developer ya? Bisa jadi salah motivasi ya Pak. Kalau masuk ke saya karena duit, mending ke tempat lain aja gitu. Cuman kalau tadi kan pertanyaannya apakah kita akan digantikan sama AI? Iya, betul. Programmer akan digantikan oleh AI ketika programmer itu nggak pakai AI. Oh, menarik. Justru berarti AI itu bukan musuh ya Pak ya? Bukan. Justru kita harus rangkul mereka ya Pak ya? Betul. Kita ajak kolaborasi untuk bikin program gitu ya Pak. Kita akan kalah sama programmer lain yang pakai AI gitu. Dia. Benar sih. Dunia sudah ke arah sana, kita masih menolak AI akan punah juga mungkin ya Pak ya? Menarik. Ya. Jadi ya seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Pak Dika izin. Terakhir nih. Siap. Dari Bayu Mubarok. Bayu. Oke. Mungkin Pak Dika nggak asing namanya Bayu Mubarok. Mungkin helper di Discord. Tutor memperkuat niat dan tekad Pak. Wah, gimana ini Pak? Pertanyaan penutup pamungkas ini Pak. Itu balik lagi nggak bisa kalau nggak bangkit dari diri sendiri gitu. Always start with why kan katanya gitu ya. Iya betul Pak. Kenapa sih kita harus susah-susah belajar? Kan belajar programming itu nggak gampang kan? Ya. Karena kalau gampang semua udah jadi programmer. Iya tentu Pak. Jadi cari dulu apa yang bikin kita
semangat. Nggak bisa dibilangin sama orang kalau saya mau sampai berbusa ngasih tahu programmer itu nanti gajinya gede, programmer itu apa. Nggak akan kalau dari diri sendirinya nggak ada. Jadi temukan dulu kenapanya, baru kejar. Motivasinya memang harus dari diri sendiri ya Pak ya. Intrinsik gak bisa saya disuruh orang tua atau saya dimotivasiin Pak Dika gitu ya. Memang harus dari diri sendiri. Atau ikut-ikutan lagi rame programmer pengen jadi programmer. Iya betul. Gitu. Karena ikut-ikutan doang ya. Jangan. Nggak boleh lah. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dika sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan juga dari teman-teman di coding juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga nanti bisa main-main lagi Pak kesini atau mungkin kita ketemunya di Bintaro di kantor di coding yang lain. Sebagai penutup Pak, mungkin apa ya di tahun ini Pak Dika lagi garap apa sih gitu kalau boleh kasih tahu, dan juga mungkin sekalian tips buat para developer gitu Pak. Untuk penutup. Buat teman-teman yang saat ini lagi belajar coding gitu ya, apalagi web programming gitu, dari saya sih pesannya semangat aja gitu belajarnya, nggak usah dulu pedulikan faktor-faktor lain yang nggak bisa kita kendalikan, kayak Twitter atau AI gitu ya. Fokus untuk ningkatin skill pribadi aja gitu ya, nggak usah terlalu pikirkan. Kalau misalkan memang bercita-cita jadi web developer, kejar aja gitu. Untuk dari WPU sendiri, kebetulan kita sekarang lagi mengadakan challenge gitu. Ini sangat ambisius ya. Saya pengen bikin selama 1 tahun itu ngerjain tantangan coding gitu ya. Yang harapannya bikin teman-teman yang lain itu juga semangat ngoding. Karena kadang-kadang kita fokus untuk membuat aplikasi, tapi lupa kita tuh butuh otot coding kita di lantai betul. Jadi struktur data, terus fundamental algoritma itu juga penting. Gitu. Jadi kalau mau bersama-sama saya, nemenin saya ngerjain latihannya, ikutin aja tantangannya di WPU. Gitu. Mantap. Terima kasih Pak Dika sudah hadir di DevTalk. Ini menjadi mungkin episode paling spesial DevTalk. Semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan lain Pak. Terima kasih Fikri. Dan jangan lupa juga nanti teman-teman kayaknya masih bisa disuruh subscribe ya. Bisa. Anda pasti sudah pada subscribe ya, WPU Web Programming Unpas. Yang nonton udah pasti. Iya. Terus juga subscribe YouTube Jadi Coding. Dan juga nanti follow media sosialnya ya WPU atau di Coding dan sebagainya. Sampai jumpa lagi di episode DevTalk berikutnya. Bye bye.